Raden Masaid Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Besti Gayeng. Nah, jadi kita tuh ada tagline-nya, Mas. Kalau misalnya aku bilang Besti Gayeng, nanti jawabnya yang. Jadi 4 kali. Ya, gitu. Coba ulang ya. Oke. Balik lagi di podcast Besti Gayeng. Yang. Aku salah. 4 kali ya. Iya, 4 kali, harus 4 kali. Jadi Gempi di sini ditemenin sama 2 mas-mas ganteng. Jadi masya Allah. Jadi mas-masnya ini dari mana dan siapa? Mending kita langsung kenalan aja gitu. Mungkin dari masnya yang kotak-kotak dulu kali ya. Ini Batik berarti ya? Iya, Batik itu Mas, Batik. Gimana, Mbak? Boleh perkenalkan siapa namanya, umur berapa, cita-cita, hobi, sama moto banyak hidup. Banget, gitu ya. Banyak banget ya? Kita sudah ngabisin 4 nanti. Boleh nama sama mungkin semester kali ya, kalau jurusan boleh. Perkenalkan, nama saya Rian Afiafara, biasa dipanggil Rian, umurnya 19 tahun. Beneran, 19? Bener, Oh. 19 tahun. Terus semesternya semester 5, jurusannya Hukum Pidana Islam. Halo, Kak. Halo, selamat. Halo. Oh, ternyata nggak kenalan. Nggak kenalan, belum kenal. Selanjutnya Mas yang cinta Indonesia banget ini. Waduh. Batikan. Ini kita batik dulu. Iya, kita. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Jelang Ramadan Andika Putra. Kebetulan saya masih berumur 19 tahun juga sama kayak masnya tadi. Oh, udah akhir balik ya. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5. Semester 5 dan teman-teman kita dihadiri langsung loh ini sama narasumber. Narasumber ternama dari UKM Gas 21. Halo. Gak apa-apa Mas, dada dulu. Halo. Aku mau TV gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang UKM Gas 21. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana, netizen kita yang belum tahu sebenarnya Gas 21 ini apa? Mungkin bisa di-share dulu ke teman-teman. Silahkan, mungkin Mas Jolang. Oke, kalau Gas 21 itu sebenarnya sama ya kayak UKM lain. Di sini kita bergeraknya di bidang UKM di kampus UIN Raden Masaid Surakarta ini. Nah, di sini kita fokusnya lebih ke ranah musik sama paduan suara gitu. Jadi di dalam UKM Gas 21 itu kita ada 2. Jadi kita belajar musik, kita juga belajar paduan suara. Gitu. Terus kalau apa ya namanya, kepanjangan namanya itu apa sih? Paling banyak banget yang nanya Gas 21. Kenapa harus 21? Kenapa harus Gas 21 itu? Kan nggak ada sangkut Nih. pautnya sama musik gitu. Ya, Mas Rian ini bisa. Oke. Jadi Gas 21 itu singkatan dari Gabungan Anak Seni. Oh Seperti itu. iya. Nah, 21-nya 21-nya dari mana? Mm-mm. 21-nya itu dari tanggal lahir kita. Oh, 21 Oktober. Oktober. Oh, berarti bentar lagi mau ulang Bentar tahun. lagi Happy mau birthday. Oh gitu. Iya, Jadi karena nanti itu 21 Oktober Mm-mm. kan kita ulang tahun. Mm-mm. Nah, nanti kita bakal ada milad lah gitu, konser gitu ya. Konser. Numpang ya. Ya, konser gede-gedean gitu. Gede-gedean. Gede-gedean. Tunggu aja tanggal. Tunggu aja. Pantengin terus di Instagramnya Iya, Gas 21. Iya. Promo mahal. Oke, kan kalau UKM Gas 21 tuh terkenal dengan paduan suara dan juga band-bandnya ya. Iya. Kalau syarat untuk masuk UKM Gas 21 tuh apa? Waduh. Apa harus suaranya bagus apa? Yang cempreng kayak saya ini bisa masuk nggak? Wah, Nggak bisa. itu tentunya bisa sih. Bisa. Kan masuk ke sana nggak melulu kita harus nyanyi. Ya. Gitu. Terus kalau misal suaranya nggak pede sama suaranya nih, Mm-mm. nah kita itu kan nanti ada paduan suara ya, paduan suara itu nyanyi juga. Nah di situ kalau suaranya cempreng atau lain sebagainya itu sebenarnya bisa diatur, bisa dilatih sedemikian rupa sehingga bisa cocok untuk paduan suara. Gitu. Tapi mungkin untuk ke vokalis gitu ya, untuk di band itu nanti mending pakai alat yang lain, alat musik lain dan gimana. Nah kalau di paduan suara itu sebenarnya bisa dilatih. Oh bisa. Bisa dilatih. Jadi buat kalian yang pengen masuk ke kelas 21 itu nggak harus yang
suaranya bagus apa kayak gimana itu enggak. Yang penting kalian punya kemauan, punya niat yang besar untuk masuk di GAS 21. Kamu pengennya apa sih? Misal pengennya Magelang gitu. pengennya paduan suara gitu, ya kamu harus niat di situ. Kalau pengennya Magelang itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau masuk UKM tuh harus. Bingung jawabnya. Tapi Masa pengennya saya? aku tuh penasaran Mas. Kalau di UKM GAS 21 itu pembagian grupnya itu gimana? Pembagian grupnya. Hmm. Sebenarnya kita lebih apa ya? Kita lebih ke semua itu harus bisa dua-duanya gitu. Oh gitu. Harus bisa musik juga harus bisa Ngeband. di paduan suara. Oh iya. Ya, jadi kalau pembagiannya sih misal kayak ini bebarengan nih ya. Kebetulan ada yang mau tampil paduan suara tapi kita juga dibutuhkan untuk tampil band. Dan di situ kita apa ya? Bikin tim di mana nanti ini lebih proper buat ke paduan suara nih. Ini lebih proper buat ke musiknya. Jadi di situ ada kita seleksi sendiri. kecil-kecilan lah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau lomba nih misal, berarti itu kita dari timnya UKM GAS 21 harus cari lagi gitu. Iya, Diseleksi lagi gitu. seleksi lagi. Biasanya yang nyeleksi itu dari Ada anggota divisi kita yang namanya itu PSM. Phantom sama PSM. Nah, Dua-duanya. untuk Phantom itu kan lebih ke SDM-an gitu. Jadi misal di sini kita perlunya apa. Nah, itu nanti mereka yang mengakomodir dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk di bagian paduan suara itu agak spesial. Jadi di situ yang ada divisi PSM namanya. Itu nanti yang nyeleksi untuk paduan suaranya. Oh gitu. Jadi kalau di GAS 21 itu ada berapa divisi? Divisi berapa ya? Banyak. Ada 6 enggak 5. 6. Apa Ada itu? divisi IU, event organizer, terus ada divisi PSM, divisi Phantom, divisi TV, ada divisi Marsal, terus divisi itu. divisi Susbun. Udah, ini yang bikin edit-edit tuh. Produksi. yang bikin edit-edit. Nah, Oh 6 gitu. divisi. Oh, baru tahu GAS 21 tuh ternyata IO juga ya. Dan uniknya nama-nama dari divisi ini dari alat semua. Alat TV, Marsal, TV, itu Marsal, nama alat. Phantom. Oh iya. Bener-bener musik banget gitu ya. Oh iya. Tapi secara kepanjangan itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan Divisinya itu. Oh, kalau Phantom itu Phantom. panjangannya? Apa ya? Pengembangan apa ya? Namanya itu SDM. PJM. Intinya SDM mana ya? Lupa ya. Gak ada. Gitu. Berarti kan kebanyakan di dunia musik ya kalau GAS 21. Nah, pernah ikut kompetisi dong tentunya dan. Pernah. UKM GAS 21 loh, siapa yang nggak kenal di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta loh. UKM GAS 21 nih. Lomba terbesar yang pernah kalian ikutin tuh apa? Lomba terbesar apa ya? Kalau terbesar pastinya tingkat internasional. Internasional. Itu kita ada internasional tapi untuk di bandnya kayaknya belum ya. Ini kita yang paduan suara. Jadi yang kita pernah ikut kompetisi besar secara internasional itu di paduan suara ada BICF, KICC, Bali International Choir Festival, ada KICC Karangturi International Choir Festival. Terus ada apa lagi lupa ya. Satunya apa ya? Apa kontes? Ada lagi pokoknya ya. Ada 4, kita ada pernah mengikuti 4 kompetisi secara internasional. Wow. Paling terbesar. 4 kompetisi ya. Ya, 4 kompetisi. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang terakhir kemarin yang kita ikuti dari yang internasional itu Bali International Choir Festival itu di Bali. Nah, kita ikut satu kategori itu folklore. Kau itu daerah. Oh. Ya. Bayanganku rakui loh, Pak. Ya deh. Folklore itu lagu daerah. Jadi di situ kita membawakan lagu daerah. Dari mana? Dari Kalimantan. Dari mana? Ayo. Paris Barantai lagunya Paris Barantai. Paris Barantai. Itu gimana, Mas? Lagunya? Kota baru. Oh, gitu. Itu kita dapat silver medal. Wow, silver medal. Ya. Itu yang
ikut total keseluruhan ada berapa? Waduh, Banyak ya? banyak banget. Banyak banget. Karena kan ini dibagi-bagi tingkat-tingkatnya juga. Banyak. Gitu. Kategorinya sangat banyak dan kalau kita hitung kategorinya aja itu bisa ratusan kategori. Kategorinya doang. Dan yang ikut nggak tahu berapa. Itu salah satu pencapaian terbesar dari GAS 21 ya? Ya, salah satunya. Wow. Salah satunya. Alhamdulillah. Haus nggak mas? Haus ya? Boleh sedikit lah. Daripada dianggurin, ngebesek. Oke. Boleh nih. Boleh dibuka. Ini apa, Mbak? Ini kopi. Oh, kopi. Kopi. Ini kopi paling enak se-antero jagat Nusantara. Sebumi. Suaranya Asemer mas, asemer. emang bisa. Seger-seger. Seger. Oh, kopi. Oke, lanjut lagi ya mas ya. Lanjut. Kan kalau misalnya UKM GAS 21 tuh pasti ada persiapan dong sebelum ikut kompetisi. Nah, mungkin persiapannya itu apa aja? Kalau persiapannya sih yang jelas kita perlu itu tadi yang kita bicarakan di awal, kita bikin timnya, yang mana yang mau ikut paduan suara, yang mau mana yang mau masuk ke bandnya, fokus gitu. Jadi di situ kita seleksi dulu, kita tentuin komposisinya. Kalau biasanya kita komposisinya itu antara minimal 28 sampai 35. 36-an gitu. Oh, itu udah termasuk sama konduktornya ya? Belum kan? Belum. Player sama kurator udah beda lagi. Beda lagi. dan hitungannya beda. Oh, iya. Gitu. Jadi untuk penyanyi aja kalau kita biasanya nyebutnya voice gitu ya. Voice di paduan suara itu minimal 28 sampai 36 itu tadi. Banyak ya? Iya. Lumayan. Nyanyi 4 tawuran itu. Ya, gitulah. Untuk yang terbaik. Iya. Jadi kita tentuin komposisi, habis itu kita latihan nentuin lagu dulu. Jadi rapat di situ nentuin lagunya yang Mau mau dibawain dibawain apa? kira-kira teman-teman kualitasnya itu mampu buat membawakan yang mana gitu loh. Nah, itu penting di paduan suara. Terus nanti kita juga latihan, bikin jadwal latihan, bikin planning ya, bikin planning. Misal minggu ini harus tercapai Targetnya apa? Targetnya apa? Latihannya. Tapi ada latihan fisik khusus nggak mas? Ada. Banyak. 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 Kok ketawa Nah, pernah fisiknya disakiti itu, ya gimana ya, kalau kita ngomongin Fisik. kayaknya kalau orang beranggapan orang awam itu kita cuma nyanyi, ngapain kita harus fisik makanya. yang kayak gitu. Berat-berat Padahal itu sebenarnya kita fisik sangat penting banget. Jadi misal kalau dari endurance kita perlu jogging, perlu lari agak jauh gitu ya. Agak mengkis-mengkis ya mas ya? Itu buat Pengelolaan pernapasan. pengelolaan pernafasan kita, sama yang terpenting lari itu ternyata juga ngatur gimana kita kalau lagi redek itu apa? Nervous. Kalau lagi grogi itu bisa ngontrol karena udah terlatih di apa itu namanya? Lari-lari. Lari-lari. Oh. Nah, itu bisa terreduce. Terus Gitu. kita juga ada push up, ngeplank dan lain sebagainya. Artikulasi dan Artikulasi. Jadi kalau mungkin mbaknya yang bergerak di bidang broadcasting dari presenter gitu kan biasanya ada A, I, U, E. kayak gitu, kayak olahraga di mulut. Terus pernapasannya pakai diafragma. Nah, itu juga perlu banget dilatih. Makanya banyak latihan fisik juga. Olahraganya banyak ya berarti ya? Lumayan. Terus dari gas jadi binaragawan. Bisa jadi. Oh, tapi kalau misalnya untuk pantangan ada nggak sih anggota Ada. gas? Ini boleh, nggak boleh. Oh, tapi boleh karena kopi. Boleh. Oh, berarti nggak boleh minum Gorengan. Rokok. Oh, gitu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya ada anggota yang melanggar gimana? Kita ada konsekuensi yang dimana konsekuensinya itu sebenarnya juga membantu untuk mengurangi efek dari yang dia konsumsi. Biar cerah ya. Biar jerah juga sekaligus apa yang udah ngefek ini tadi bisa. Nggak sia-sia gitu. Iya. Oh gitu. Jadi ada persiapan khusus ya. Tapi selain voice itu juga ada tim-tim yang lain. Jadi voice itu nggak merangkap jadi panitia juga. Ada yang ngurusi kayak manajer, artistik dan sebagainya.
Jadi mereka juga voice itu fokus dengan suaranya. Sedangkan tim-tim yang lain itu fokus dengan apa yang Persiapan. dibutuhkan persiapan dari voice-nya itu sendiri. Oh, Itu. gitu. Jadi kalau mau lomba itu sebenarnya kita juga bentuk panitia lagi. Panitia perlombaan. Oh, jadi tiap ada perlombaan, ada event gitu, panitianya beda-beda ya? Beda-beda. Panitia beda. Oh. Kayak kemarin nih lomba ini yang paduan suara. Wih. RRI ya? Ini lokal ya? Lokal Iya, ini. yang lokal. Ini yang terakhir dari Gas 21 mengikuti lomba festival lomba paduan suara itu. Alhamdulillah dapat juara kemarin. Ini juga timnya beda lagi. Kayak yang ngurusi voice itu siapa, ngurusi planning itu siapa, kayak Yang targetnya daftar apa. siapa? Yang daftar siapa itu juga ada. Oh, gitu. Dan waktu di RRI itu dapat juara berapa? Juara harapan 1. Wih. Kebetulan karena persiapannya juga mepet Banget. kemarin. Itu hanya berapa kali latihan? 4 kali latihan. 4 kali latihan? 4 kali latihan. Dapat juara harapan 1? Iya, Mas. 4 kali latihan. 4 kali Dino latihan juara siji, Mas. Tapi kalau kita kan udah bahas soal hal-hal yang dilakuin sebelum ini kan, sebelum lomba. Nah, waktu hari hanya, pas lombanya. Nah, ini yang diperlukan dari tim-tim khusus paduan suara Oke. itu apa? Jadi gini, tadi ada kan namanya tim tadi. Nah, Mm-mm. tim tadi ada yang namanya manajer istilahnya. Mm-mm. Manage itu gimana caranya biar voice itu moodnya baik. Hari H itu yang pasti riskannya itu di voice-nya malah. Oh, gitu. Entah penampilannya nanti dia memikirkan hal-hal yang di luar ekspektasi atau nervousnya tadi nggak bisa terkontrol. Nah itu tugasnya manajer. Kita harus bisa membangun mood dari voice biar tenang lah istilahnya. Gitu. Itu sih yang paling riskan di situ. Hmm. Karena mood satu orang tuh bisa merusak mood yang lain. Iya, benar Itu sih. sih. Karena kan kita kan namanya paduan suara, pasti banyak orang. Banyak orang dan Banyak kalau, pemikiran, banyak hal sensitif ya. kalau satu orang aja kayak misal agak tumbang gitu, itu bisa mempengaruhi Nyalur, yang lain. Oh, gitu. Berarti benar-benar harus dijaga. Dijaga banget. Dijaga banget ya. Apalagi kalau misalnya ceweknya PMS ya. Nah, Wah, nah. ngamuk. Repot. lagi. Malah raksi lomba. Itu sih. Oh, gitu. Jadi itulah apa makna dari tim itu gimana. Voice, terus tim artistik, tim manajer dan sebagainya. Konduktor. Keren banget loh guys. Biasa ini saling melengkapi ya. Iya, benar. Wah. Harus itu. Itu mungkin lah di semua UKM juga kayak gitu. Memang harus saling melengkapi karena kan satu dan satunya akan saling berkaitan. Jelang Ramadan. Ya. Hari ini. Hari ini. Aku juga penasaran sih mas sebenarnya. Kalau untuk di band kan tadi kita udah bahas banyak soal paduan suara ya. Kalau di bandnya itu pernah ini nggak ikut event apa atau pernah jadi bintang tamunya Tulus misal? Waduh. Kalau di band kita itu sebenarnya juga ikut kayak perlombaan-perlombaan gitu. Kayak yang kemarin yang kita Broadband. pernah juara 1 itu di Broadband. Itu nasional ya. Nasional. Wow. Broadband. Itu jadi lombanya itu dari panitia menyediakan satu lagu, nah itu diminta untuk diaransemen. Jadi Oh. lombanya itu aransemen ini dan sekaligus langsung dibawakan live. Gitu. Wah. I'm speechless loh mas. Iya. Soalnya yang aku tahu tuh UKM Gas itu sering lomba kemana-mana. Iya. Gitu. Terus banyak juga prestasinya gitu kan. Kalau Alhamdulillah. kalau yang paduan suara, yang terakhir berarti yang RRI itu ya? RRI. Ya, RRI. Terus akan ada event lagi. Heeh. Ulang tahun Gas Ulang ya. tahun. Bagi dua lah mas akhirnya. Oke. Kalau untuk di paduan suara, aku tuh pengen suaraku apik loh mas. Kan pengen sing fals-fals banget, sing bass-bass. Nah itu kan ada nama-namanya sendiri, ada sopran, Sopran, apa. tenor, alto, Nah. bass. Boleh contohin dikit nggak? Aduh, Aduh. ini masih aja ya. Boleh lah, Aduh. boleh lah. Tunjukkan Apa kamu ya? Gas 21 mas. Mungkin range-nya doang aja. Oh, Kalau boleh, saya range-nya itu kan dari lahir. Dari lahir. Dari Enggak, lahir. saya emang ditakdirkan untuk jadi range yang bass. Jadi bass Hmm. itu ya tahu kan ya bass yang suaranya Gede namanya. Kedip. bawah. Oh, lah. Udah lah. Gitu. Nah, Oh gitu. terus kalau di cowok itu range-nya ada 2. Jadi kalau di apa ya? Standarisasinya ada 2, ada bass juga ada tenor. Jadi bass itu yang range bawah, kalau tenor itu yang Ke di atas. range atas. Oh, atas. Ya gitu, atas. Tapi lebih halus lagi lah, saya nyontohinnya agak Ada khusus ya mas ya? Karena emang batasannya cuma bass. batasannya sampai bass bawah.
Itu. Coba bass Mas, coba. Bass. Halo. Suaranya ada ya? Bass banget. Teleponable. Kalau Gimana? Kalau yang di cewek juga ada dua. Itu ada alto sama ada sopran. yang tinggi banget itu apa Mas? Sopran. Sopran. Oh, ya. Gitu. Kalau dicopet gitu. Itu sopran itu. Itu sopran. Kalau Mas Rian, Sama sih Risa. sama Mas Jelang. Dari lahir dari juga lahir, alhamdulillah. sudah apa ya? Kebetulan ini yang suaranya rendah-rendah. Rendah-rendah semua. Oh, rendah. Saya juga bass. Boleh dong bass dikit. Halo. Sangat bass sekali. Oh ya, Mas ya. Teleponable ya, 08 berapa? Boleh. Nanti ya. Iya. Gitu. Oke. Tapi kalau kayak gitu tuh yang menentukan dari timnya Gas atau Iya, tadi yang oh iya divisi gara-gara PSM tadi. Jadi di situ teman-teman udah tahu di situ ada teorinya gimana menentukan ini anak ini nanti masuk di bass apa masuk di tenor, apa masuk di alto, apa masuk di sopran gitu udah ada teorinya. Jadi mereka udah mempelajari itu dan nanti waktu diseleksi, nah kita ada pembantu lah, ada pembantu kayak nanti mencet nada segini, mereka sanggup nggak? Gitu. Sampai gitu. sanggupnya sampai mana? Kalau ke bawah sanggupnya sampai mana, terus dicoba nyanyi. Itu biasanya kita habis ngetes pakai nada, do re mi fa sol la si do sampai atas atau turun do si la sol fa mi re do. Itu belum bisa menentukan range-nya masuk di mana. Kita harus tetap ngetes kalau dia nyanyi nyamannya itu di Sampai mana? sampai mana. Gitu. Mungkin itu dulu itu bisa menentukan range apa? Range vokalnya. Ambitusnya tadi. Ambitus. Namanya. Kalau yang buat lomba-lomba itu biasanya yang dipakai apa aja Mas? Alto apa-apa gitu suaranya. Lomba tergantung lagunya. Oh, tergantung lagunya. Ada yang cuma pakai 2. Ada yang cuma pakai 2, ada yang pakai 4 itu tadi bass tenor alto sopran, ada yang Satu pakai doang malah ada juga. satu doang ada unison. 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 Ada yang pernah kita yang pakai lomba itu Perpecahannya berapa itu? 1, 2, 8. 8. 8 pecahan. Satu ambitus bagi 2 lagi. Wah, Bass itu sebenarnya bukan bass tapi ada Bass bawah, bass atas, bass tengah juga ada. bass tengah juga ada, terus Tenor tenornya atas, juga ada tenor bawah, tenor atas, sopran bawah. altonya ada alto bawah, alto atas, terus soprannya itu ada 4. Jadi sopran yang middle banget bawah, terus ada yang sopran bawah, terus sopran tengah, sopran atas, sama atas banget. oh sama 5 atas kan? berarti. Oh iya 5. Yang kayak Liodra yang tinggi banget Ya. itu apa Mas itu? Atas banget. Atas banget. Iya bener Mas, atas banget. Atas banget. Namanya apa? Apa sih itu namanya? Seriosa. Iya, kayak gitu. Ya kalau seriosa itu sebenarnya ini sih sudah beda rananya sama aduan Bersuara. Oh, itu ada sendiri berarti. Ada sendiri. Oh, iya. Baru tahu. Cuma yang dikenal secara umum kan cuma 4. Ada bass, alto, tenor, sama sopran Sopran. tadi. Cuma kan kalau misalkan dibedah lagi ada banyak. Ada mezzo sopran, terus ada bariton. Ada bariton, Oh. banyak suara. Mumet ya Mas ya? Ya. Kalian belajar kayak teori-teori tadi itu berapa bulan? Kita di proses awal itu udah belajar teori kayak gini. Kita sebenarnya kita Hampir hampir 1 tahun. hampir 1 tahun itu kita mempelajari itu. Wow. Jadi kita di anggota kalau kita namanya anggota muda itu di awal itu kita mempelajari itu. Di hampir 1 tahun awal itu kita mempelajari. Berarti belum praktek ya itu? Baru teori Ya, praktek ada. juga. Jadi Oh, sembari gitu. praktek kita mempelajari teori itu. Wah. Aku nanti kayak speechless aku Mas. Baru tahu kan kalau setahu aku kan cuma bass, alto, sopran, tok. Ya. Nah, aku awam ya kan nggak tahu apa-apa. Tapi setelah mendengarkan Mas Jelang sama Mas Rian ini kayak, wes, aku pengen tadi Erwin Gutawa ya. Aduh. Metu-metu ini. Malah ada cerita yang lucu lagi. Apa tuh Mas? Kan ini kan Mas Jelang kan jadi konduktor. Aku pernah lah mendampingi Mas Jelang. Jadi ada salah satu, bukan oknum tapi ya di ngomongin oknum lah ya. Ya. Si A aja, si A. Ada yang mungkin suaranya agak fals, jadi enggak duduk gitu loh. Karena emang tadi ditanyakan gimana sih kalau misalkan suara kecemplung dan sebagainya ikut suara bisa. Karena tadi ada latihan rutin, terus ada beberapa proses yang perlu dijalani, ya akhirnya bisa. Sefals apapun bisa di akselerasi Disatukan. disatukan oleh Tenang bisa Mas. bisa. Masih oprek toh?
Masih oprek. Ingat ya? Kebetulan Masih oprek. Oh, berarti mau suara setempreng Niktagina juga bisa? Bisa. Ada. Ada triknya sendiri berarti? Ada. Apa? Dan ada contohnya. Ada contohnya? Ada contohnya. Dia benar-benar emang fales. Maksudnya enggak pas dengan adanya. Namanya siapa, Mas? Malah. Itu tadi si A. Si A fales. Oh gitu. Oh, tapi kalau misalnya fales kayak gitu bisa dibenerin nggak sih, Mas? Bisa. 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 Ada treatmentnya. Oh, treatmentnya. Cuman ya emang tadi proses yang Prosesnya itu yang enggak sebentar. nggak 1 jam 2 jam. Mobil fresh car ini, nggak mungkin. Lucu nggak ya? Lucu. Pasti Jadi ketawa terus. ngapusi. Iya, kepaksa lu, Mas. Tidak ada ini. Saya ikhlas. Ngerti ya. Ikas banget. Terus Gitu. kalau aku juga mau ngulik-ngulik sedikit nih, Mas. Kalau soal pemberangkatan dari Solo ke Bali waktu itu lomba itu dananya dari mana? Nah, itu tadi kita kan ada panitia di situ. Mm. Nah, di situ panitia itu bekerja sama untuk ya misal kita cari sponsor, minta bantuan ke kampus kayak gitu. Terus ada kayak istilahnya kalau bahasa kasarnya itu kita ngamen. Oh, Jadi kita Cari sambil dana. sambil latihan, tapi kita latihannya di tempat umum gitu. hmm. Kita latihan di tempat umum di situ sambil buka Stand, kotak gitu lah. kotak kayak kotak amal. Kotak Gitu. amal. Jadi di situ kita ya nyanyi, tapi monggo kalau mau ada yang mengapresiasi gitu. Nah, jadi uang-uang kayak gitu nanti kita kumpulin bareng-bareng Buat buat transportasi, transportasi, makan. buat makan, buat akomodasi lah. Ya, Berjuang, ya, berjuang. Berjuang. Ya, berjuang gimana? bareng-bareng, dinikmati bareng-bareng. Iya. Nah, itulah UKM Gas 21. Iya. Woi. Ngeri ya. Teringat. Merinding ya. Kayak Gimana ya? ternyata kalau dipikir-pikir tuh bisa gitu. Bisa. Nggak bisa. Sana. Tapi begitu sulit nggak? Sulit banget. Sekali. Tapi seneng lah. Seneng ya? Karena kan prosesnya bareng-bareng jadi ya Iya, bareng-bareng. itu naik bareng-bareng. Seneng banget sih, tapi terharu. Terharu. Nangis. Kok bisa ya? Nggak bisa ya. Kalau Mas Jelang itu, kalau di Gas itu, aku lihatnya tuh dirijen ya. Tapi kalau nama lainnya itu apa tadi? Mas? Konduktor. Konduktor. Nah, itu latihannya gimana ya? Ya, Bisa gini. Aduh, gimana ya latihannya ya? ekspresif banget itu emang harus seperti Emang itu ya? harus seperti Pembawaan sih itu. Pembawaan. Kalau Pembawaan. konduktor itu sebenarnya bukan cuma kita tugasnya untuk Ngapa-ngapain. memberi ketukan atau beri apa-apa itu enggak, tapi kita juga harus bisa menafsirkan apa yang lagu apa yang kita bawakan di sini. Oh Jadi di gitu. situ kita harus bisa menafsirkan dan gimana caranya pembawaan kita itu sesuai dengan lagu itu. Jadi teman-teman kan lihat kita nih, lihat kita misal di sini lagunya emosional, kayak lebih ke sedih ke gimana gitu. Jadi di sini mimik wajah kita, gerakan kita itu juga harus yang Menggambarkan- menafsirkan emosional. Gitu. Jadi biar teman-teman di situ yang nyanyi kebawa emosinya, kebawa vibe-nya untuk emosi juga. Jadi orang yang lihat di depan itu kan kalau penonton lihatnya cuma Di belakang. punggungnya Konduktor. Nah, jadi di sini teman-teman yang nyanyi itu bisa jadi cerminannya konduktor gitu. Jadi kalau konduktornya kelihatan serius, yang kelihatan marah atau gimana, nah di situ dicerminkan oleh penyanyi Voice. kita dan dilihat sama penonton. Kayak gitu. Saya ibaratnya Mas Jelang ini kayak supir lah, Pak. Oh, Kalau misalnya supirnya meyot, ya Supir sama meyot. penumpangnya juga harus meyot. Jadi kayak gitu sih. Tak pikir marah-marah loh Mas. Enggak. Itu Kayak tegas gitu. Mas. Ekspresif lah itu. ekspresif. Bawakan. Biar teman-teman bisa Biar bisa mengikuti gitu kan ya. mengikuti. Para konduktor ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Cara membawakan lagunya gimana, cara membawa voice-nya gimana, Beda-beda tangannya. caranya gimana juga. Mas Rian ada ini nggak? Ada kepinginan buat merebut posisinya Mas Jelang? Kita punya voice sendiri-sendiri. Jawaban aman. Karena emang kan Mas Jelang lebih profesional di bidang tersebut. Mas Rian lebih profesional ke bidang bass gitu. Berarti Mas Jelang nggak? Oh. Enggak gitu sih. Enggak gitu. Ini kebetulan kalau di Gas 21 sekarang jadi wakil sekretaris. Wakil sekretaris Mas. Biasa nulis surat Ya seperti itulah Surat. solusi itu. cinta Mas. Udah. Cinta enggak Jadi, apa-apa. Tapi dia keren. Meskipun dia wakil sekretaris tapi
kalau saya minta buat ayo nyanyi itu masih Langsung. tanggung jawab. Tak 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 tak. Ah, Mas Riyadi Karena mantap. kan pemimpinya juga cak. Saya nek ra ngono ditokke ya Mas. 50-50 kan. Gitu lah. Gitu. Oke, kalau Mas Jelang sama Mas Rian ini hitungannya di GES 21 udah berapa tahun? 2 tahun ini. 2 tahun. Ah, 2 tahun. udah 2 tahun. Berarti kalau kalian sendiri lomba yang paling berkesan apa? Lomba yang paling berkesan. Tadi ya. Sejauh ini kalau aku dulu ya. Hmm. Yang pertama ini sih. Ini RRI. Nah, ini tuh meskipun kayak cuma lokal tapi di sini kita, nah kan waktunya sangat mepet ikutan dulu ya. Gitu. Tantangannya ya Mas. Tantangannya Ya. sangat banyak terus. Targetnya juga banyak banget. Targetnya Karena kita kan membawakan satu lagu wajib yang namanya RRI itu. Mas Dan kita belum kenal tuh apa Mas RRI, terus bagaimana pembagiannya, terus pelatihannya cuma 4 kali gitu. Nah posisinya di sini kan saya jadi manajer, jadi yang ngatur planningnya mereka, terus jadwal mereka, kayak wah harus bisa ngatur moodnya mereka gitu loh. Sedangkan Mas Jelang kan jadi voice tuh, jadi kayak gimana caranya membawa 4 materi ini bisa jadi dan membawakan sebuah pementasan yang persembahan yang persembahan yang bagus. wah, gitu. Kalau bisa ya bonusnya tadi menang. Menang, alhamdulillah. dengan waktu yang Sesingkat-singkatnya. Benar-benar singkat berarti Mas. benar-benar singkat. Dan cuma 4 kali ya? 4 kali 2 lagu. 2 lagu. Itu kalau kalian latihan tuh dari pagi sampai malam atau? Enggak sih. Kalau ini kita latihan sekali pertemuan cuma 4 jam. 4 jam. 4 jam? Cuma 4 jam dan itu cuma 4 kali. Berarti bisa dihitung berarti 4 jam kali 4 kali 4. Bener. Mas Rian, Bener. tantangan banget ya Mas. Dan Tantangan banget. Berarti yang berkesan ini ya. Kalau Mas Jelang? sama sih. Sama, Karena- ini juga. Iya, effortnya di sini lebih wah lagi. Oh iya, for your information bahwa ini itu adalah dari GAS itu pertama kali dari anggota muda itu yang nampilin secara offline. Oh. Karena pernah ikut lomba BCF yang internasional tapi online. Jadi kan rasanya beda. Iya, benar. Lebih menantang ya Mas. Makanya yang Iya. berkesan yang ini. Oh, kalau ini ketuanya. Ketua yang ini. Oh gitu. Aku juga penasaran sih sebenarnya. Anggota GAS 21 sekarang tuh totalnya berapa? Banyak banget ya, Mas? Hampir 80 lah ya. Hampir Hampir 80. 3 angkatan ya berarti. 3. Eh, 2 angkatan. 2. 2 angkatan. Dua angkatan apa? 3 angkatan. Benar. Tiga apa Iya, dua? tiga. 3 kan? 3 angkatan. 3 apa 2? 3 angkatan. 2 banyak. Kalau kan anggota kan banyak banget. Hmm. Ada anggota muda, ada pengurus, ada presenter, ada. Jadi kalau misalkan cuma anggota Anggota aja, Anggota ada aja. plus 21 itu nggak tahu. banyak, Enggak tahu. banyak. Banyak banget. ya. Tapi kalau ditanyanya yang aktif sekarang itu ya itu hampir 80. 80-an. Hampir 80-an ya. Oke. Terus ini mungkin agak sensitif ya Mas ya. Boleh dijawab boleh enggak? Nah, boleh enggak? Aduh takut. Aduh Hai. Mbak, ya. Iya, benar Mas. Gantengnya lah gitu. Aduh. hadiah terbesar yang GAS 21 dapatkan itu senilai berapa? Dia terbesar. Berapa ya? 4M? Hadiah terbesar pelajaran sih Mbak. Hikmah, Heeh. hikmah, pengalaman. Pengalaman Pengalaman kan paling terbesar. sebesar apapun yang kita dapat kalau kita nggak bisa mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari apa yang kita ikuti, kita nggak bakal bisa berkembang. Aja. Betul. Pengalaman. Motivator, Mas. Jadi buat teman-teman nih yang masih kepo soal Mas Jelang bisa swipe up ya. Di Instagramnya. Ya, ada. Ada nanti kita cantumkan deh Mas. Di- @jelangcute 123. Bilang RAP. Oh ya. Terus apalagi ya mungkin. Nah, sebutkan ini masing-masing ya, menyiapkan 3 kata. Aduh. 3 kata yang mendeskripsikan GAS 21 banget. 3 kata. Heeh, 3 kata. Oke. 3 kata. Waktunya 10 detik ya. Ini Udah udah selesai, oke? Boleh Mas Rian. Loyalitas, Loyalitas, terus sportivitas, sportivitas, sama excellent. excellent. Browsing nggak Mas? Browsing tadi. Saya browsing nggak. Oke. Mas Jelang. Ya, 3 kata. Heeh, 3 kata. GAS 21 banget. Miracle. Miracle. In cell number 7. Film itu kan. Oh iya. Miracle. Miracle. Terus apa ya?
kekeluargaan tuh apa? Ya, family. Enggak, ya kekeluargaan aja. Ya. Kekeluargaan. Sama Mereka profesional. profesional. Boleh berikan tepukan yang gemuruh. Ya, gila. Aku Kita dulu tahu, Mbak, apa? kenapa tadi kok miracle? Iya, kenapa? Ya, nggak tahu sih, karena di sini kita itu ada juga Ya, ada musik, ada paduan suara. Tapi di balik itu juga kita ngurusi organisasi, juga ada banyak event juga di situ kan. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa sebanyak ini yang kita jalani di sini. Kita harus kuliah juga, tapi alhamdulillah bisa terus berjalan dan alhamdulillah juga dapat bonusnya Bonus. jalan kayak gitu sih. Wah, Itu miracle. itu miracle. Kalau excellent. Nah, tadi kenapa excellent gitu, Mas? Ayo. Mikir ini ya, Gil. Bisa excel aja. Ya gitu. tadi karena kan kita juga punya keterbatasan waktu, terus keterbatasan voice dan sebagainya. Tapi kan kita juga menunjukkan bahwa Gas 21 ini ada dan bisa dikenal oleh banyak dunia. Iya betul. Gas 21. Aku tuh agak bingung dulu tuh denger Gas 21 tapi passionnya di musik. Aku kira ini jualan gas. Aduh, jualan gas. Haus nggak, Mas? Minum dulu, Mas. Oke, boleh. Boleh. Enak ya? Oh, kopi. Oh, kopi. Oh, kopi. Tapi dalamnya teh. Iya. Apa? Oh, teh. Oh, kopi dong. Oh, kopi. Mantap ya, Mas. Boleh diangkat lagi, Mas? Cheers. Cheers. Wih. Oh, kopi. Oke, tadi kan kita udah ngobrol banyak seputar paduan suara, seputar musik, band, tentang sopran, alto, bass, dan lain segalanya. Dan tentunya kita tadi juga udah membahas prestasi dari UKM Gas 21 ya. Ada ini nggak, Mas? Ada iya, Mas. Sing tak anteni iki jar. Boleh dong. Apa dong? Ini dong. Boleh dong memberikan mungkin apa ya, kayak semangat untuk teman-teman UKM lain supaya mereka juga bisa berprestasi seperti UKM Gas 21. Mungkin dari Aku terus. oh nggak apa-apa. Oh gitu. Biasanya sing tuwa sih, Mas. Makasih loh. Boleh kamsut. Enggak usah lah. Oh, usah. dewasa. Pinter loh. Baca banget ya. Kan saya menghormati konduktornya. Bagi dua dia. Gimana, Pak? Oke, paham. Jadi ya. Ya. Mungkin gini, setiap UKM itu punya tupoksinya masing-masing. Punya tujuan masing-masing, punya goalsnya masing-masing. Tentu di UKM juga punya apa ya, keinginan dan tujuannya masing-masing juga. Jadi mungkin dari teman-teman jangan sesali prosesnya, karena proses itu pengalaman yang luar biasa. Karena hasil itu juga penentuan dari proses. Jadi jangan bosen atas waktumu, atas tenagamu, atas pikiranmu. Karena emang apa, di UKM itu kan memang titik poinnya di keluargaan. Kalau misalkan kamu malas-malesan, kalau misalkan kamu nggak sportivitas, nggak loyalitas tadi, tentunya tujuan yang kamu inginkan tadi nggak tercapai. Tetap semangat. Terakhir belum, Mas. Ini masih satu paragraf kok. Satu paragraf. Tiga lagi ya? Tiga laginya Mas bilang nanti Mas lihat lagi. Ini pendahuluan ini. Oke. Isinya belum. Nanti saya epilognya. Boleh Mas bilang, monggo. Oke. Kalau dari saya untuk UKM lain tuh bisa digunakan nanti di Gas 21 juga atau di UKM lain. Nah, itu menurutku gimana ya? Kalau kalian di sini udah memutuskan untuk di sini masuk kuliah dan juga masuk di UKM tertentu apa gitu. Nah, di situ ya apapun yang kalian dapat di situ coba diresapi lagi. Itu pasti ada banyak banget hikmah yang didapatkan, pelajaran, relasi dan lain sebagainya. Proses itu kalian mental ditempa di sini dan apa ya? Segala yang kamu dapatkan di sini nggak mungkin sia-sia sih. Jadi menurutku ada kesempatan apapun di dalam UKM tersebut, misal kamu bisa dan cocok untuk lanjut di situ, dijalani aja dengan maksimal, pasti nanti entah kapan kalian akan mengunduh hasilnya. Intinya adalah semangat ya Mas. Semangat. Semangat
Tanpa sambat apa karo sambat? Tanpa Sambat gak sambat. apa-apa. Loh, Sidik ini- wae tapi. Sidik wae. Nah, aku sambat gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Karena nanti nek gak sambat tiba-tiba mentalnya Don. dia kan Susah. bahaya. Oh, Jadi bahaya. mending sambat, nanti kita sharing kayak gini kan ya, Iya. bisa dapat 08. support gitu. Bisa dapat support dan jadi lebih baik lah Iya. gitu kan. Iya. Iya, Rama. Iya. Iya, iya. Apa sih, Ci? Enggak sambat, Mbak. Oh, tim nggak sambat. Sambat Kenapa? pasti Kenapa harus nggak sambat. sambat? Ngapusi. Ayo. Karena kan dia sambat, enggak sambat. Kalau sama-sama sambat, repot. Oh, Gantian. Saling melengkapi. oh lah. gitu. Bisa aja ya. Iya, Bisa bisa aja ya. Bestie ya ini. Bestie. Oke. Bestie orang dulu, Mas. Oh. Oh, Apa sih, Bestie Ci? gayeng. Nggak bestie gayeng lah, bestie tok ya apa? Ti. Biar. Oke. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mengulik banyak sekali dari UKM GES 21, dari suka dukanya mereka, dari sistem mereka, dari prestasi mereka yang terutama, dan dari Apa nih? dan juga dari persiapan khusus yang mereka lakukan sebelum dan sesudah. Sesudah. Iya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi mungkin Mas buat apa gebetan teman-teman UKM GES apa Iya, sama semangat UKM guys. bentar lagi milad gitu Iya. apa boleh Boleh. Aku dulu. Oke. Apain? Berarti semangat doang. saya Mas Oke. Saya. Poinnya itu teman-teman. Ada pilihan, ada konsekuensi. Jadi jalani aja. Terus untuk GAS 21 semangat, apapun prosesnya tetap jalani. Semoga GAS 21 semakin jaya, semakin Amin. sukses. Amin. Dan untuk milad yang keberapa ini? Briefing satu Mas Ayo. Apa ya? Yang 10. Ini yang milad yang kesekian kalinya. Semoga GAS 21 bisa menjadi UKM yang semakin luar biasa. Amin. Yeay. Dah lagi nggak Ayo lagi loh. ya satu kata wes Satu kata. Saja sih. Oke, terima kasih banyak Mas Delang sama Sama-sama. Mas Rian udah Sama-sama. berkenan hadir di podcast Best 3 yang Yang. Iya. Oke, saya pribadi, aku pribadi, Iya, mohon maaf ya Mas ya. Dan teman-teman semua apabila tadi aku dalam bertanya atau guyon rada seng-seng maaf ya Mas ya. Apa? Tapi terima kasih buat apa ini Besti Gayeng. Besti Gayeng, terima kasih atas undangannya Iya. dari UKM GAS 21 Sama-sama. telah memperkenalkan GAS 21 gimana, prestasinya gimana, dan semoga Besti Gayeng ini Makin jaya lah. makin jaya dan ada episode selanjutnya. Lanjutnya. Oh, Dan pasti. penontonnya makin banyak. Makin banyak. Makin banyak. Mas. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Kak mau Mas ya? Mas Dela, makasih ya Mas ya. Makasih juga teman-teman. Dan bertemu lagi di Best 3 yang selanjutnya. Best 3 yang Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In my sights.